Dan apa yang membuat Pemirsa Seleb On Cam, dari kebahagiaan Raffi Ahmad yang senang bisa membelikan sebuah mobil mewah berharga miliaran rupiah untuk sang ibu, inilah babak baru dalam kasus kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani, Aki J. Sejak kecelakaan terjadi pada 8 September 2013, kini kasus itu rupanya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri alias P21. Lantas, dengan demikian, penyidik akan segera menyerahkan tersangka dan bukti ke kejaksaan untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti. Ya, untuk kasus Aki J sudah P21 tadi ya, dan sudah diterima oleh penyidik P21-nya, berarti tahap selanjutnya tinggal tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau saya bilang dulu kuat ya nggak mungkin ya, mana ada anak usia remaja 13 tahun terus menghadapi persidangan kan. Saya rasa ya nggak ada yang bisa dibilang siap ya. Dan katanya persidangannya sih nggak seperti persidangan yang pada umumnya ya kan. Jadi nanti akan kita agendakan kapan jadwalnya, waktunya, kita akan koordinasikan dengan tersangka sendiri ya, Aki J. Kemudian kita siapkan barang buktinya, kita akan atur waktunya nanti kapan untuk kita serahkan kepada jaksa. Mau tidak mau, siap tidak siap, inilah kenyataan yang kini harus dihadapi oleh Aki J. Walaupun ada perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur, baik dalam proses penyidikan maupun persidangan, serta keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim, tapi tetap saja ada hukuman yang harus ditanggung dari apa yang telah ia lakukan. Lantas bagaimana dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disahkan dan akan diberlakukan tahun 2014 mendatang? Akankah Aki J harus tetap duduk di bangku terdakwa? Atau justru ia tidak perlu sama sekali menjalani sidang lantaran undang-undang tersebut? Nanti prosesnya kan berjalan. Setelah di jaksa nanti akan dikoordinasikan dengan pengadilan. Apakah disidangkan, apakah ada tindakan lain, prosesnya berlanjut nanti. Dalam kasus ini saya memang sengaja tidak banyak dalam tanda kutip ya berusaha untuk cari aman dan lain-lain gitu ya. Jadi saya lepas saja gitu. Saya lepaskan semuanya kepada pihak kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan. Mereka kan orang-orang yang lebih mengerti tentang hukum dan bagaimana menjadi orang yang penegak hukum ya. Nah, saya rasa ya itu tanggung jawab mereka lah gitu. Kita sebagai orang tua dan idul menerima saja gitu. Seperti yang direncanakan oleh Ahmad Dhani sebelumnya, jika pada momentum pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, Aki J akan naik panggung bersama kedua kakaknya Al dan El serta sejumlah musisi yang dinaungi oleh sang ayah. Tapi dengan adanya keputusan ini, boleh jadi rencana tinggal rencana. Pasalnya, tak lama lagi Aki J harus menjalani sejumlah prosedur atas sudah P21-nya berkas dirinya. Saya dan Alel dulu. Dul udah bisa. Dul udah bisa. Tentunya seneng nggak main band bareng-bareng ya. Masih dari ranah hukum, Anissa Bahar dan kawan-kawan masih terus menanti kepastian hukum atas dugaan penipuan yang ia sangkakan pada Sandy Tumiwa, suami presenter Tessa Kaunang. 2 tahun sudah sengketa ini bergulir di ranah hukum, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian. Bahkan berkas perkara yang telah dilimpahkan penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan justru dikembalikan ke penyidik lantaran dinilai belumlah lengkap, dan untuk melengkapi itu Sandy Tumiwa harus kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Selasa kemarin. Kalau kata pelapor kemarin Anissa Bahar dan kawan-kawan mengatakan bahwa kejaksaan ini tidak ini, padahal kan apa yang dilakukan oleh kejaksaan adalah memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa ada beberapa berkas yang harus dilengkapi gitu. Dan adanya apalagi namanya surat dari kejaksaan itu untuk kemudian penyidik melengkapi berkas-berkas itu, ya hari ini kami datang gitu. Bukan cuma di BAP lagi, sekarang udah 2 tahun, mau berapa lama Pak? Polisi, tolong.
Udah 2 tahun, hampir 2 tahun kita menunggu. Terus di BAP, kita bolak-balik Polda, saksi perlu ini. Udah terlalu lelah. Lalu akan seperti apa akhir dari kasus ini? Akankah keinginan Anissa Bahar untuk memperkarakan masalah ini berakhir sesuai dengan apa yang ia harapkan, yaitu hukuman penjara? Entahlah. Yang jelas Anissa mengaku akan terus berjuang untuk bisa menegakkan keadilan. Sementara itu Sandy Tumiwa justru akan terus memperjuangkan jika sejatinya ia telah dijebak dalam permasalahan ini. Saya cuma mau ngasih statement segini aja. Saya merasa ini adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup saya. Dan saya pun sudah memaafkan semua orang. Dan saya juga minta maaf kepada yang lain. Dan ya saya bersyukur ini adalah kalau dibilang kita buka lembaran baru. Untuk saya dalam hidup saya berbenah diri dan lebih baik lagi. Aku sih ikhlas sih enggak ya, aku nggak bakalan ikhlas dalam hal ini. Karena aku pikir ini masalah yang sangat benar-benar harus dituntaskan di Indonesia. Di mana kasus ini sudah banyak terjadi dan aku bilang kasus ini harus dituntaskan karena membuat efek jera. Kalau misalnya dia masuk penjara kan pasti kan banyak orang-orang juga jera kan gitu. Masuk penjara terus harus juga didenda yang banyak. Saya kemarin naik sempet berapa ya, 9, terus tadi saya ngecek lagi timbangan, kebetulan tadi ada timbangan. Saya turun 2 kilo. Saya turun 2 kilo. Aduh, nggak tahu deh. Nafsu makan emang mulai Enggak sih, saya makan masih tapi mungkin nasinya agak sedikit kali ya. Saya lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah, kayak gitu, lebih sama makan kayak gitu. Jadi sekarang timbangannya berapa? Tahu? Tetap alhamdulillah saya masih kerja gitu, terus juga masih banyak lah lumayan kerjaan gitu ya. Senang aja ngejalaninnya. Dibawa enjoy, dibawa happy. Kalau lelah sih enggak lah ya, karena kan saya dari awal udah terbiasa kerja kan gitu. Makanya saya pengen biasain kerja terus gitu. Kalau misalnya saya nggak kerja malah nanti jadinya lemes gitu, males. Hanya senang kalau banyak aktivitas. Emang Gitu. Kalau pegel sih pasti iyalah ya, dari sebelum hamil juga suka ngerasain pegel gitu. Maksudnya ya enggak yang sampai terlalu gimana sih, masih yang udah wajar aja. Ya, alhamdulillah. Sekarang aku tersadar. Persoalan turunnya berat badan mungkin bukan hal yang begitu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Ayu Ting Ting, tapi peliknya urusan asmara dan rumah tangganya dengan Angie rupanya tak mungkin ia lupakan begitu saja. Dan di penghujung tahun 2013 ini, Ayu Ting Ting seakan ingin mengubur dalam-dalam semua pengalaman pahit dan menata kembali hidupnya di tahun 2014 mendatang. Lalu, rencana apa yang telah tertata di benaknya untuk menyongsong tahun depan? Saya ya mungkin memang udah di tahun 2013 ya pasti ada aja lah ya. Perjalanan itu kan gak ada yang mulus gitu. Jadi pasti banyak cobaan gitu ya. Tapi saya jadiin itu semua pelajaran sih sebenarnya buat saya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya saya bisa lebih baik lagi lah gitu. Ya pastinya yang terbaik buat anak terutama gitu. Apapun saya pasti lakuin buat anak gitu, karena yang penting anak aja deh gitu. Biar saya sehat, babynya sehat, itu aja sih yang saya ingin banget. Biar saya juga karirnya ke depannya mudah-mudahan makin sukses. Amin. Kalau 2013 karena mungkin saya lagi mengandung ya, jadi mungkin kerjaan-kerjaan yang tadinya di luar kota mungkin banyak gitu, jadi agak terbengkalai gitu ya. Mungkin mudah-mudahan tahun depan banyak lagi job-job lainnya gitu aja.